Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami setiap isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, perikop Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakitku ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segera turun. Tema renungan kita pagi hari ini, tempat utama bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berada di pembaringan karena luka parah akibat terjatuh dari serambi di tingkat atas istananya. Raja Ahazia mengkhawatirkan kondisinya. Sebab itu ia ingin berkonsultasi dengan Baal Zebub, dewa orang Filistin. Mungkin terselip juga harapan agar Baal Zebub menyembuhkan dia. Sungguh ironis, Raja Israel tidak mencari Allah untuk kesembuhannya. Melalui utusan yang menyampaikan pesan Elia, Allah menegur Ahazia dan memberitahukan bahwa ia akan mati. Respon pertama Ahazia adalah mempertanyakan identitas orang yang menyatakan hal itu. Lalu dengan gambaran yang diberikan oleh utusannya, Ahazia mengenali bahwa orang itu adalah Elia. Namun bukannya bertobat, Ahazia malah mengeraskan hati. Ia mengutus pasukan dengan seorang perwira dan 50 tentara untuk pergi kepada Elia. Atas nama raja, si perwira menyuruh Elia untuk turun dari puncak bukit, lalu dengan menggunakan sebutan abdi Allah yang dipakai oleh si perwira dan dengan konotasi adanya otoritas Allah di dalam sebutan itu. Elia memanggil api dari langit untuk menghanguskan si perwira beserta ke-50 anak buahnya.
Ahazia tidak mau berhenti begitu saja. Ia mengutus pasukan kedua dan cerita pun berulang sama, pantang menyerah. Ahazia mengirimkan pasukan ketiga. Perwira ketiga ini tampaknya lebih bijaksana. Mungkin ia sudah mendengar kisah tragis kedua pendahulunya, dan ia tidak ingin hidupnya berakhir seperti mereka. Allah pun tampaknya merespon si perwira dengan baik. Malaikat Allah menginstruksikan agar Elia tidak takut dan pergi bersama si perwira menemui Ahazia. Kemudian Elia menyampaikan teguran Allah atas kesalahan Ahazia yang telah berpaling dari Allah kepada dewa yang tidak memiliki kuasa apapun, dan itu mengakibatkan ia harus membayar harga dosa-dosanya, yaitu dengan kematiannya. Sungguh mahal harga yang harus dibayar Ahazia. Ini menjadi peringatan bagi kita. Allah tidak ingin dirinya digantikan oleh yang lain. Ia selalu menuntut tempat terutama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kita baca dan merenungkan bersama-sama di pagi hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk kami senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong mampukan setiap kami agar hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sertai dan pimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya segala sesuatu apapun yang kami kerjakan diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.